Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, siapapun orangnya di dunia ini mendambakan hidup yang tenang, hidup yang tentram. Nah, agar hidup ini menjadi tenang, tentram, bahagia, tentu kuncinya adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menyatakan, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingat bahwa dengan zikir Allah, bahwa dengan ingat kepada Allah menjadikan hati menjadi tenang. Nah, tentu zikir ini bermacam-macam. Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim, zikir itu ada 4 macam. Yang pertama, as-sholah, melakukan sholat. Jadi siapapun orangnya, kalau sholatnya itu masih terjaga, sholatnya masih dilakukan, insya Allah hidupnya tenang, hidupnya tentram. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sehingga orang yang setiap hari selalu membaca Al-Quran dan tidak pernah kosong dari bacaan Al-Quran, insya Allah dijamin hidupnya akan menjadi tenang. Kemudian yang ketiga, kalimatut tauhid. Kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Sehingga zikir-zikir kalimat tauhid ini harus dibiasakan. Sehingga orang yang selalu zikir kalimat tauhid, insya Allah hidupnya pun juga menjadi tenang. Dan yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah kasbul halal. Bekerja dengan cara yang halal. Orang kalau kerjanya benar, kerjanya halal, tidak melakukan penyelewengan, tidak melakukan kecurangan, maka dia akan memperoleh ketenangan. Tetapi kalau kerjanya sudah ngawur sakarepe dhewe, maka alamat dia hidupnya tidak bisa tenang. Ada satu pendapat lagi yang mengatakan bahwa zikir yang paling utama itu adalah kalimah la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu di samping membuat orang itu hatinya tenang, jiwanya tentram, ada punya fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang lain. Nah, di antara keutamaan-keutamaan kalimah la ilaha illallah itu pertama, menjadi pengantar masuk surga. Karena Nabi menegaskan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir kalamnya itu ucapan la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Jaminannya dia masuk surga. Nah, tapi ini perlu diketahui para pemirsa, bahwa untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhiru kalamihi itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi ini membutuhkan pembiasaan. Kadang-kadang orang itu menganggap sepele, alah cuma la ilaha illallah itu aja, apa susahnya. Nanti kalau saya mau mati tak la ilaha illallah biar masuk surga. Emangnya segampang itu? Ternyata tidak. Fir'aun itu sudah punya rencana. Dia itu sudah punya rencana kalau nanti di akhir hayat saya akan mengucapkan la ilaha illallah biar masuk surga. Karena Fir'aun itu semboyannya itu muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Muda foya-foya sudah keturutan. Kaya raya sudah keturutan. Lah yang mati masuk surga ini, dia hanya bermodalkan ucapan la ilaha illallah biar masuk surga. Ternyata dia buktikan tidak berhasil. Dia sudah mengucapkan pada saat itu, ketika Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah, dia sudah mengucapkan la ilaha, tapi baru sampai la ilaha. Menurut satu keterangan itu mulutnya sudah dijejeli pasir sama malaikat. Kata malaikat, kok enak kamu? Hidupnya belakraan, hidupnya tidak karu-karuan, kok tahu-tahu pengen masuk surga, kok enak. Nah, dari kisah ini setidaknya orang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu butuh pembiasaan. Tiap hari diucapkan la ilaha illallah, selesai sholat zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus kalau orang itu sudah terbiasa dengan la ilaha illallah, maka harapannya di akhir hayatnya nanti dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau di akhir hayatnya bisa la ilaha illallah, maka jaminannya dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi butuh pembiasaan. Karena matan nas alama as, orang itu matinya tergantung bagaimana hidupnya.
Kalau hidupnya terbiasa la ilaha illallah, maka di saat dia akan mati pun insya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, yang seperti inilah yang kemudian dijamin dakhalal jannah. Tidak kemudian hidupnya itu foya-foya, hura-hura, tiap hari melakukan perbuatan dosa. Tahu-taunya pengen masuk surganya bermodalkan la ilaha illallah. Ya ini kan lucu namanya. Jadi sekali lagi, kalimah la ilaha illallah itu bisa menjamin orang ini masuk surga. Ya, apabila di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, tentu harus dimulai dari pembiasaan tiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Makanya di lingkungan kita ini setiap kali selesai sholat diajak wiridan, diajak zikir, di antaranya adalah mengucapkan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Harapannya kelak di akhir hayatnya pun bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, fadilah yang kedua, tentu kalau tadi menjadi pengantar masuk ke surga, la ilaha illallah pun juga bisa menjadi penghalang ke neraka. Orang yang membiasakan diri la ilaha illallah, maka dia akan terhalang masuk ke neraka. Kenapa? Karena Nabi dalam sebuah hadisnya menyampaikan bahwa iblis itu berkata, aku menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Tetapi manusia menghancurkan aku dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi dengan demikian ketika iblis, setan dan bala-balanya itu berhasil kita taklukkan, berhasil kita hancurkan, maka tentu tidak akan menaklukkan kita, tidak akan menggoda kita. Sehingga kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Akhirnya kita selalu taat, rajin ibadah. Lah kalau orang itu hidupnya taat, ibadah, insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam neraka. Sehingga satu-satunya cara kita untuk menghancurkan iblis, menghancurkan setan itu dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Dia bisa menyerang kita. Kita tiap hari diserang terus, kita tiap hari digoda biar berbuat dosa, biar berbuat curang, berbuat maksiat. Kita jangan hanya diam saja, kita lawan serangan iblis itu. Kita lawan serangan setan itu. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Nah ini salah satu cara yang bisa kita pakai. Jadi jangan kita terus-menerus diserang, tapi kita juga harus nyerang iblis. Biar dia tidak terus-menerusan menyerang kita yang ujung-ujungnya menjadikan kita celaka. Jadi sekali lagi para pemirsa yang berbahagia, agar hidup kita ini selamat, hidup kita tenang, hidup kita tentrem, bahagia, maka salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak zikir. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.